Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembuka ya. Hari ini adalah bulan Ramadan, bulan di mana kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Namun pemenangnya adalah dia yang bersabar, dia yang kuat, dan hadiahnya dapat kita lihat setelah apa yang telah kita lakukan di dunia. Apa yang kita tuai, apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Nanti di alam barzakh dan alam akhirat. Mohon maaf untuk hari ini saya kurang sehat, namun kesehatannya tidak bisa dilihat dari suara maupun dari hidung. Saya tidak pilek, saya pun tidak merasa batuk, karena batuk dan pilek sangat berbahaya pada tahun ini, sehingga keluarga saya dan saya membuat peraturan yaitu dilarang sakit. Apabila sakit, maka yang akan terjadi adalah fitnah kena corona, padahal bukan. Ya, saya sedang sakit mata. Kalau mata yang sakit, maka yang harus ditutup adalah mata. Kalau hidung yang sakit, maka yang harus ditutup adalah hidung. Begitupun dengan mulut, supaya tidak menularkan kepada yang lainnya. Jika saya membuka kacamata saya ini, maka yang akan terjadi adalah mengeluarkan sinar di mata saya yang akan menyorotkan tajam sampai ke depan kamera, sehingga dapat menularkan walaupun secara tidak langsung, walaupun secara visual dari layar ke layar, namun ketika dilihat akan terasa gatal ketika melihat orang yang sedang sakit mata. Bakteri mata itu kalau sakit. Kita mulai saja. Di materi sosial kemarin sebelum bulan Ramadan, yaitu bulan Syaban, kita telah menyimak beberapa video seperti keberanian, siapakah dirimu, dan lain sebagainya. Juga pada bulan Ramadan ini pun sama. Kalian ada yang harus dikerjakan, ada yang harus disimak, dan ada pula yang harus kalian tulis. Langsung saja sebagai pembuka, ada sebuah buku ini walaupun fotokopian karena terpaksa dan penerbit tidak menerbitkan ulang sehingga harus difotokopi. Begitupun dengan mencuri makanan. Pencuri makanan terpaksa karena sudah tidak ada lagi yang jual beras dan tidak ada lagi yang harus dikerjakan, tidak punya pekerjaan dan tidak punya warung yang harus dibeli, akhirnya mencuri. Ini juga sama, mencuri karya cipta kalau memfotokopi itu. Karya cipta dari Masud Farzan. Apabila menemukan buku aslinya, beritahu. Judulnya adalah Kearifan Praktis Kumpulan Humor Sufi. Ini bukan sekedar humor, bukan juga sebagai kearifan atau keakhlakan, namun ini adalah sebuah petikan pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah-kisah yang dibuat oleh para mukasyafah yang sudah kasyaf, yaitu ketersingkapan antara dirinya dengan yang batin. Ketika diri manusia tersingkap pada alam batin, yang terjadi adalah hal yang luar biasa. Dia dapat melihat apa yang orang lain biasa tidak bisa lihat. Dia dapat melihat keagungan Allah yang begitu besar walaupun orang lain tidak dapat melihatnya. Itu didapatkan dari usaha-usahanya, tarekat-tarekatnya, dan bakti akhlak yang dia tekuni, yang dia jalani. Dan akhlak itu bisa ternilai, bisa dilihat jika dilakukan berulang-ulang. Contohnya membaca Al-Quran setiap hari 5 ayat, setiap hari, setiap hari, setiap hari. Itu jika hari-hari biasa. Namun jika bulan Ramadan, segalanya dilipat gandakan sampai 1000 bulan. Kalau kita konsisten dari awal bulan sampai akhir bulan, dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Dan di tengah-tengahnya ada Lailatul Qadar. Itulah yang akan membuat kita
mendapatkan hadiah selama 1000 bulan, yaitu 8 tahun, 82 tahun kira-kira. Nah, orang yang mukasyafah atau orang yang tersingkap mata batinnya, maka ia dapat melihat keagungan dan kebesarannya, kenikmatan dalam beribadah, juga ilmu-ilmu yang tak terhingga didapatkannya. Ilmu-ilmu Allah itu tidak terbatas sehingga banyak ilmuwan muslim yang menemukan berbagai ide, menemukan berbagai alat dengan satu kali ide saja, yaitu inspirasi atau ilham yang didapatkan dari usaha tarekat atau usaha beribadah dengan akhlak yang baik. Francis Bacon telah berkata, "Little knowledge of science make a person an atheist, but in-deep knowledge of science make a person believe in God." Seseorang yang jauh mempelajari ilmu sains, maka dia akan beriman. Dan seseorang yang sedikit saja mempelajari ilmu sains, hanya setengah-setengah, baru aja mulai, sudah nyerah lagi, maka dia tidak akan mempercayai akan kenikmatan beribadah. Atheist, ateis, keraguan-raguan dalam beragama. Keraguan-raguan dalam beragama, jika dilihat secara akal, memang meragukan. Namun agama dapat dirasakan melalui hati dan pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual hanya dapat didapatkan oleh orang-orang yang berakhlak mulia dan bertutur kata sopan santun. Nah, itulah pembuka dari saya. Kita mulai saja dari halaman yang pertama. Di halaman yang pertama, di cerita yang pertama, banyak orang yang berkata, apa ini buku Yahudi? Apa ini buku Nasrani? Apa ini buku Islam? Tidak. Ini buku ketiga-tiganya. Tiga-tiga agama disebutkan di sini. Bukan hanya buku ini saja yang difotokopi. Bukan buku ini saja yang akan dibahas. Namun ada satu buku lagi yang berjudul Aku ingat dirimu saat aku lupa Tuhanku. Ini juga sama, buku cerita-cerita yang di dalamnya terdapat hikmah-hikmah yang dapat kita ambil, manfaat-manfaat dari akhlak-akhlak orang-orang terdahulu. Walaupun lucu, namun bisa dilihat dari ilmunya, dari pengalamannya. Bukan lucunya yang akan kita capai, bukan lucunya yang akan kita terima, namun pelajarannya. Kita mulai. Judulnya adalah Mimpi Terindah. Ada 3 orang sahabat. Satu Yahudi, satu lagi Kristen, ingat-ingat agamanya, dan yang seorang lagi Muslim. Suatu hari mereka menemukan uang, lalu memberi halwa. Halwa adalah sejenis kue manis dengan uang itu. Dia beli, wah, nemu uang nih, kita beliin halwa yuk. Halwa adalah makanan paling populer pada saat itu, makanan yang paling enak. Mereka pun membeli halwa. Setelah halwanya diterima, mereka pun pergi kembali ke tempat tongkrongan mereka. Karena si Yahudi dan si Kristen baru saja makan, aku baru makan nih. Kalau makan halwa akan sia-sia, karena sesuatu yang melampaui batas maka akan kembali pada lawannya. Kalau aku makan secara kekenyangan, sudah kenyang makan halwa lagi, maka halwanya tidak akan nikmat, malah menjadi tidak enak, karena kamar kaantea, kekenyangan itu tidak enak. Betul kan? Nah, karena si Yahudi dan si Kristen baru saja makan, maka mereka mengusulkan, mari kita tidur. Karena kita sudah makan dan sudah kenyang, kita tidur saja. Besok pagi kita ceritakan mimpi-mimpi kita. Siapa yang mimpinya paling indah, dia boleh makan halwa itu. Oke, ketiga agama pun langsung tidur. 3 sahabat itu, Yahudi, Kristen, dan Muslim. Mereka bertiga berlomba. Barang siapa yang mimpi paling indah, mereka jujur ya, karena berteman. Atau jujur tidaknya, kita bisa lihat nanti di cerita selanjutnya. Nah, si Muslim karena sangat lapar, Muslim, aku sangat lapar nih. Si Muslim itu sangat lapar. Kalau Yahudi dan Nasrani yang mencetuskan idenya, sedangkan yang si Muslim
itu sangat lapar dan belum makan pada malam itu juga. Malam dia belum makan, pas tidurnya dengan perut kosong. Bayangkan, tidak bisa tidur nyenyak pastinya kalau belum kenyang. Di tengah malam, dia terbangun dan menyantap halwa itu lalu tidur kembali. Nah, ketika Kristen dan Yahudi sudah lelap tertidur karena kenyang sudah makan, mereka pun meninggalkan halwa itu dan mereka mengira si muslim pun tidur beserta mereka. Namun mereka tidak tahu bahwa si muslim, temannya yang muslim, belum makan. Dan akhirnya ketika orang Yahudi dan Kristen itu tidur, orang muslim pun terbangun dan tidak nyenyak tidurnya karena lapar dan akhirnya memakan semua halwa itu sampai kenyang. Lalu akhirnya ketiga-tiganya tidur. Keesokan harinya, buk 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 buk, esok esok, oh 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 oh, keesokan harinya si Kristen yang pertama mengkisahkan mimpinya. Kata Kristen tersebut, Kristus datang dan ketika dia mau naik ke langit, dia membawaku bersamanya. Sungguh indah bukan? Kemudian tibalah giliran si Yahudi. Si Yahudi bilang, aku bermimpi Musa membawaku naik ke surga. Indah bukan mimpiku? Lalu si Yahudi bercerita panjang lebar mengenai pengalamannya itu ketika dia berada di surga. Saking indahnya dia dapat menceritakan begitu detail pengalaman dia bersama Musa di surga. Indah. Yang Kristen indah dibawa ke Musa ke atas langit. Oleh Musa ke atas langit, yang Yahudi pun indah karena dia pun dibawa ke surga bersama Musa dan menikmati berbagai keindahan surga di sana. Kini giliran si Muslim. Dia berkata, Nabi Muhammad datang kepadaku dan berkata, hai, apa yang sedang kamu tunggu? Kristus sudah salah. Kristus sudah membawa salah seorang kawanmu ke langit. Musa membawa kawanmu yang satunya lagi ke surga. Nah, orang yang malang bangun dan santaplah halwa itu. Ya, si Muslim pun mempunyai ide yang cerdik. Walaupun dia tahu bahwa teman Kristennya itu berbohong atas mimpi indahnya, dan begitupun teman Yahudinya berbohong atas mimpinya, begitupun dengan Muslim. Dia pun mengarang cerita lagi atas mimpinya itu. Dia pun berkata bahwa aku bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad dan Nabi pun berkata, malangnya nasibmu, apa yang kamu tunggu? Kristus sudah membawa kawanmu ke langit dan Musa telah membawa kawanmu yang satunya ke surga. Sekarang kau adalah orang satu-satunya yang malang dan lapar. Lalu setelah kau bangun, santaplah halwa itu. Itulah yang Nabi Muhammad perintahkan kepadaku. Lalu aku pun menyantap halwa itu. Dan itulah mimpi terindah yang dimenangkan oleh Muslim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.